Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Semoga kalian dan keluarga senantiasa dalam lindungan Allah. Pada kesempatan hari ini kita akan belajar tema 1 subtema 3. Sebelum belajar, pastikan untuk berdoa dahulu. Selamat belajar. Nah, sekarang kita akan masuk subtema 3, bersyukur atas keberagaman. Pada hari ini kita akan mempelajari tentang keragaman sosial di Indonesia. Di akhir pembelajaran nanti diharapkan teman-teman bisa menceritakan pengalamannya dalam menghargai makanan tradisional sebagai identitas bangsa. Nah, teman-teman, Indonesia memiliki keragaman sosial yang beraneka ragam, seperti tarian tradisional, adat istiadat, permainan tradisional, lagu daerah, makanan tradisional, dan masih banyak lagi yang lainnya. Nah, berikut ini adalah bacaan tentang makanan tradisional dari daerah Jawa Timur. Coba disimak baik-baik bacaan berikut ya. Perhatikan paragraf pertama. Judulnya nasi pecel. Nasi pecel merupakan makanan khas dari daerah Jawa Timur. Nasi pecel adalah kuliner berupa aneka sayuran dengan sambal khusus yang terbuat dari kacang tanah. Kita bisa menemukan berbagai jenis nasi pecel, di antaranya nasi pecel Tulungagung, nasi pecel Madiun, nasi pecel Blitar, dan masih banyak yang lainnya. Meskipun namanya berbeda-beda, tetapi bahan dasar dari nasi pecel tersebut sama, yaitu nasi, sayuran, dan sambal. Nah, teman-teman, pada paragraf pertama ini terdiri atas dari 4 kalimat. Kalimat yang pertama adalah nasi pecel merupakan makanan khas dari daerah Jawa Timur. Kalimat yang kedua, nasi pecel adalah kuliner berupa aneka sayuran dengan sambal khusus yang terbuat dari kacang. Kalimat ketiga, kita bisa menemukan berbagai jenis nasi pecel, di antaranya nasi pecel Tulungagung, nasi pecel Madiun, nasi pecel Blitar, dan masih banyak yang lainnya. Dan kalimat yang keempat, meskipun namanya berbeda-beda, tetapi bahan dasar nasi pecel tersebut sama, yaitu nasi, sayuran, dan sambal. Teman-teman, paragraf pertama ini terdiri atas 4 kalimat. Nah, bisa kita amati bahwasanya 4 kalimat ini terdiri dari kalimat utama dan kalimat penjelas. Kalimat utamanya terletak di awal paragraf, sehingga disebut sebagai paragraf deduktif. Ingat, paragraf deduktif, yang mana paragraf deduktif adalah paragraf yang kalimat utamanya terletak di awal paragraf. Karena kalimat utama sudah terletak di awal paragraf, yaitu kalimat pertama, maka kalimat-kalimat berikutnya, kalimat kedua, kalimat ketiga, dan kalimat keempat disebut sebagai kalimat penjelas. Kalau kita sudah menemukan kalimat utama dan kalimat penjelasnya, sekarang mari kita tentukan gagasan pokok dan gagasan pendukungnya. Pada paragraf 1 ini, teman-teman, gagasan pokoknya adalah nasi pecel, makanan khas Jawa Timur. Ingat, gagasan pokok hanya terdiri dari 1 kalimat dan diambil dari kalimat utama. Ingat ya, kalimat utama kita simpulkan, kalimat utama kita ambil intinya, kemudian kita ambil gagasan pokok dari kalimat utama tersebut.
Nah, sedangkan untuk gagasan pendukungnya pada paragraf ini adalah: 1. Definisi nasi pecel. Yang kedua, jenis-jenis nasi pecel. Dan yang ketiga, bahan dasar nasi pecel. Gagasan pendukung ini teman-teman diambil dari kalimat penjelas. Ingat, diambil dari kalimat penjelas. Karena kalimat penjelas pada paragraf tersebut terdiri dari 3 kalimat, maka gagasan pendukungnya juga terdiri dari 3 kalimat. Nah, mari kita lanjut ke materi berikutnya. Di beberapa daerah, makanan tradisional ditawarkan penjual dengan berkeliling kampung. Terkadang, mereka berteriak atau membunyikan alat untuk menawarkan makanannya. Suaranya nyaring terdengar. Ingatkah kamu bahwa bunyi memerlukan penghantar untuk bisa terdengar? Media apa saja penghantar untuk perambatan bunyi? Kemarin sudah kita bahas, yaitu benda gas atau udara, benda cair, dan benda padat. Tahukah kamu sifat-sifat bunyi lainnya? Yuk kita pelajari bersama. Sifat-sifat bunyi antara lain dapat merambat, dipantulkan, dan dapat diserap. Kita telah mempelajari perambatan bunyi pada materi sebelumnya. Sekarang kita akan mempelajari pemantulan dan penyerapan bunyi. Kita bahas satu persatu ya. Bunyi akan dipantulkan bila mengenai benda yang permukaannya keras, seperti kayu, kaca, dinding, atau besi. Contohnya, sebuah kelereng yang kita lempar ke dinding yang keras akan mengalami pemantulan. Demikian juga dengan bunyi. Kemudian, bunyi akan diserap jika mengenai benda yang permukaannya lunak atau empuk. Misalnya, karpet, goni, kertas, kain, busa, dan wol. Benda-benda tersebut dapat digunakan untuk mencegah terjadinya gaung atau kerdam. Apa itu? Yuk kita cari tahu lebih lanjut. Pernahkah kamu berteriak di sebuah tebing dengan jarak yang cukup jauh? Apakah kamu mendengar pantulan suara yang terdengar seperti suara aslinya? Lalu, pernahkah kamu berteriak di dalam ruangan kosong yang dikelilingi oleh tembok? Yuk kita cari tahu bersama. Macam bunyi pantul yang pertama adalah gaung atau kerdam. Gaung adalah bunyi pantul yang terdengar hampir bersamaan dengan bunyi aslinya. Gaung terjadi karena bunyi dipantulkan oleh dinding yang jaraknya dekat dari sumber bunyi. Hal itu menyebabkan datangnya bunyi pantul bersamaan dengan bunyi asli yang belum selesai terucapkan. Akibatnya, bunyi pantul mengganggu bunyi asli, sehingga suara yang terdengar tidak jelas. Gaung dapat terjadi pada ruang yang agak luas, misalnya gedung bioskop. Macam bunyi pantul yang kedua adalah gema. Gema adalah bunyi pantul yang terdengar setelah bunyi asli. Gema terjadi karena bunyi dipantulkan oleh dinding yang jaraknya jauh dari sumber bunyi. Hal itu menyebabkan datangnya bunyi pantul setelah bunyi asli selesai terucapkan. Jadi,
bunyi pantul yang terdengar lengkap sesudah bunyi asli. Faham ya perbedaannya gaung dan gema? Oke, gema biasanya sering terjadi di gua-gua, bukit-bukit. Dari sini faham ya mengenai macam-macam bunyi pantul. Tadi ada berapa? 2, yaitu gaung dan gema. Kalau gaung terjadi pada tempat yang jaraknya dekat dari sumber bunyi, sehingga suara bunyi pantul terdengar tidak jelas. Kalau gema terjadi pada tempat yang jaraknya jauh dari sumber bunyi. Hal itu menyebabkan bunyi pantul terdengar jelas atau lengkap sesudah bunyi aslinya. Itulah penjelasan mengenai sifat-sifat bunyi, yaitu bunyi dapat dipantulkan dan dapat diserap. Keragaman di Indonesia tidak hanya dalam bentuk makanan saja, tetapi seni tari juga salah satunya. Seni tari merupakan salah satu jenis seni yang memadukan aspek seni rupa, gerak, dan musik. Lalu, apakah kalian sudah mengenal yang namanya tari kelompok dan tari berpasangan yang ada di Indonesia? Ustazah jelaskan ya. Tari kelompok yaitu tarian yang dibawakan oleh 4 orang atau lebih. Kemudian, tari berpasangan adalah tarian yang dibawakan oleh 2 orang seperti putra dengan putra, putri dengan putri, atau putra dengan putri. Selain itu, dalam tari berpasangan juga menggunakan pola variasi gerak sebagai berikut. 1. Harus serempak. Gerakan dilakukan harus secara kompak dan bersama-sama. Yang kedua, bersusulan. Yang ketiga, berlawanan. Maksudnya bisa saling membelakangi atau berhadapan. Selanjutnya, contoh tari kelompok yaitu tari serimpi dari Jawa Tengah, tari saman dari Aceh, tari kecak dari Bali. Kemudian contoh tari berpasangan, tari serampang 12 dari Sumatera Utara, dan tari ketuk tilu dari Jawa Barat. Nah, dari sini sudah paham ya dengan beberapa contoh tari kelompok dan tari berpasangan yang ada di Indonesia. Namun, harus kalian ketahui juga bahwasanya semua jenis seni juga harus diapresiasi. Sudah tahu belum apa itu apresiasi seni? Apresiasi seni merupakan bentuk penilaian dan penghargaan terhadap karya seni, termasuk seni tari itu sendiri. Kita dapat mengapresiasi karya seni dengan berbagai cara, seperti mengenali, mengikuti, menilai,
melestarikan dengan memperkenalkan seni tari tersebut dengan tujuan apa diperlukan apresiasi karya seni tari? Tujuannya agar para seniman dapat mengembangkan potensinya supaya suatu karya yang dihasilkan bisa menjadi lebih baik lagi. Sungguh kaya bukan budaya yang ada di Indonesia? Nah, sebagai anak Indonesia, kita harus selalu bersyukur dengan kekayaan ini. Kita dapat mencicipi makanan yang sangat beragam, tarian daerah yang berbeda, dan tentunya mengenal kebiasaan-kebiasaan yang berbeda. Banyak hal yang kita bisa pelajari dari keberagaman ini. Kita juga dapat menemukan keragaman saat kita bekerja sama loh. Nah, saat bekerja sama dengan teman, misalkan ya, kita akan menemukan perbedaan. Perbedaan ini harus kita sikapi dengan baik ya. Kita harus menghargai dan menghormati perbedaan tersebut. Meskipun kita berbeda, kita harus bisa bekerja sama. Kerjasama dalam perbedaan itu akan semakin memperkaya kita, begitu ya. Nah, ngomong-ngomong soal kerjasama, apakah kalian sudah tahu arti kerjasama? Di pembelajaran minggu lalu, kita sudah belajar arti kerjasama, bukan? Yuk, kita ingat-ingat kembali ya. Nah, anak-anak, arti kerjasama itu kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh beberapa orang untuk mencapai tujuan bersama. Gitu ya. Nah, cara bekerja sama yang baik itu adalah dengan tidak mementingkan kepentingan masing-masing. Artinya apa? Kita harus memikirkan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi. Nah, ada banyak kegiatan di lingkungan sekitar yang dapat dilakukan dengan bekerja sama, baik itu di lingkungan rumah, di lingkungan masyarakat, maupun di lingkungan sekolah ya. Di pembelajaran sebelumnya, kita sudah belajar tentang bekerja sama di lingkungan rumah dan masyarakat. Hari ini kita akan belajar tentang bekerja sama di lingkungan sekolah. Sekolah itu dapat berjalan dengan baik jika ada kerjasama antar warga sekolah. Nah, kerjasama tersebut itu bisa diwujudkan dengan pembagian tanggung jawab. Misalnya saja, kepala sekolah itu memimpin sekolah dan membuat program-program sekolah. Guru bertugas untuk mendidik dan menjalankan program sekolah. Penjaga sekolah itu bertugas menjaga kebersihan dan bersama satpam menjaga keamanan sekolah. Nah, sedangkan siswa itu bertugas belajar dengan sungguh-sungguh dan pastinya menaati peraturan yang berlaku yang ada di sekolah, gitu ya. Nah, contohnya apa ya kerjasama di lingkungan sekolah? Ada piket kelas, kerja kelompok, kerja bakti membersihkan sekolah, dan sebagainya. Banyak sekali ya masihan kerjasama yang ada di lingkungan sekolah. Nah, manfaatnya apa kita melakukan kerjasama? Manfaatnya juga sangat banyak ya. Kita dapat menumbuhkan jiwa sosial di antara sesama teman, memupuk rasa persatuan dan kesatuan, menumbuhkan semangat bekerja, dan pastinya akan membuat pekerjaan itu cepat selesai. Nah, itu tadi manfaat dari kerjasama yang ada di lingkungan sekolah. Bagaimana teman-teman? Sudah paham dengan materinya? Nah, itu tadi penjelasan dari Ustazah mengenai materi kita subtema 3. Tetap semangat belajar dan jaga kesehatan ya. Mari kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalamu ala